pergantian pelatih, sekarang Rangnick yang megang dengan strategi andalannya yaitu formasi 4-2-2-2. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Jadi episode kali ini kita akan menjelaskan khusus untuk pertandingan IPL Fantasi antara Manchester United melawan Burnley. Nah ini agak kocak nih Burnley ya, udah 4 kali postpone sepertinya. Nah menarik Pak, pasti para teman-teman nih bingung nih, aset Burnley siapa sih yang mau kita pick gitu. Nah ini sekarang kita mau jelasin gitu, tapi sebelumnya gue mau ngajak kalian dulu untuk mendownload aplikasi IPL Fantasi. Aplikasi IPL Fantasi itu apa sih? Ini adalah aplikasi game fantasi sepak bola yang pastinya memerlukan analisa dan strategi dalam membentuk tim di IPL Fantasi. Nah, di IPL Fantasi ini selain kita bersaing, berkompetisi, juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Nah, hadiah berlian kemenangan ini langsung kita dapatkan setelah pertandingan selesai. Ada lagi nih, cara mudah mendapatkan hadiah berlian kemenangan yang lebih banyak. Caranya mudah, cukup kalian pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar ini hadiah berlian kemenangannya jauh lebih banyak dari kontes biasanya. Kontes besar ini apa sih? Jadi ini kontes besar adalah pertandingan besar atau partai big match. Kalian tinggal pilih, asik pokoknya. Karena hadiah berlian kemenangannya banyak. Gimana cara download aplikasi IPL Fantasinya? Mas Raka, jelasin dong. Apa nih? Kita cara downloadnya itu gampang banget. Karena tinggal kalian masuk aja ke browser di handphone kalian, terus ketikkan mpl.id. Nah, nanti setelah terbuka websitenya, ada tulisan tuh, download sekarang. Nah, tinggal diklik aja. Nanti setelah diklik, akan langsung terdownload di handphone lo. Setelah selesai di-download, langsung dibuka aja aplikasinya. Terus pertama kali yang lo harus lakukan adalah registrasi dulu. Nah, registrasinya juga gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun dari Gojek kalian. Dan yang paling serunya saat registrasi adalah kalian memasukkan kode referral kita. Karena dengan memasukkan kode referral kita, kalian langsung akan mendapatkan yang namanya berlian bonus. Nah, nanti setelah kalian registrasi, masuk ke aplikasinya, masuk di halaman utama aplikasinya, di bawah tuh di bagian tengah-tengah itu ada tulisan fantasy. Nah, di situ yang akan sering kita mainkan, sering kita analisa, MPL Fantasy. Nah, setelah kalian klik fantasy itu akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget nih. Kenapa sih banyak banget jadwal pertandingannya? Karena memang di MPL Fantasy itu tidak hanya dari salah satu kompetisi saja, tapi dari berbagai macam kompetisi di seluruh dunia. Jadi banyak banget kesempatan kalian untuk menuangkan ide-ide ataupun hasil analisa kalian ke dalam MPL Fantasy dan memenangkan berlian kemenangan. Nah, setelah kalian pilih pertandingannya, nanti kalian selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah memilih 11 pemain dari kedua tim yang akan bertanding tersebut. 11 pemain itu dari kiper, defender, midfielder, dan juga penyerang. Nah, setelah kalian pilih 11 pemain itu, kalian harus pilih kapten dan juga vice kapten. Dimana krusial banget nih kapten dan vice kapten. Karena poinnya kapten itu akan dikalikan 2, dan vice kapten poinnya akan dikalikan 1,5. Nah, ini bisa menentukan banget kalian bisa memenangkan berlian kemenangan atau enggak gitu. Poin kalian bisa besar atau enggak, itu juga bisa ditentukan dari pemilihan kapten dan vice kapten yang benar gitu. Nah, setelah kalian pilih tim 11 pemain, terus juga kapten dan vice kapten, nah, langkah selanjutnya adalah kalian tinggal daftarin aja tim yang sudah kalian bentuk ke dalam kontes yang ada di MPL Fantasi. Nah, kontesnya kan banyak banget nih. Dan kalian bisa lihat semakin besar kontes yang kalian ikutin, semakin besar pula berlian kemenangan yang bisa kalian dapatkan. Jadi tunggu apa lagi nih? Ayo segera download, mainkan, analisa, dan menangkan berlian kemenangannya. Jadi tunjukin ke kita kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Nah, itu tadi udah dijelaskan sama Raka nih untuk cara download aplikasi IPL Fantasi. Nah, pasti kalian sudah paham, jadi buruan, jangan lewatkan keseruannya. Nah, kita langsung masuk ke menu hidangan utama kita. Ada pertandingan besar, kontes besar antara Manchester United melawan Burnley. Nah, ini yang gue bilang tadi di awal nih, Burnley ini udah 4 kali postpone ya. Tapi sebelumnya sebelum kita masuk nih, kita kan biasa nih ngejelasin untuk head to head-nya. Coba gambarin sedikit dong. Gue takutnya gini ya. Orang-orang udah pada lupa yang namanya Burnley itu ada di kompetisi Inggris, soalnya udah 4 kali postpone gitu. Saking nggak main-main yang Burnley kan. Iya, ternyata emang masih ada. Udah nggak main-main. Udah lama nggak main loh. Nah, gimana?
story-nya, sejarahnya melawan Manchester United ini kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Tiga pertandingan terakhir aja. Ternyata memang dari historinya hanya ada 2 pertandingan karena di tahun kemarin kompetisi Inggris pertandingan Burnley melawan Manchester United itu di cancel. Jadi ada 2 pertandingan terakhir nih di tahun 2021 bulan Januari dan bulan April, di mana kedua pertandingan ini dimenangkan oleh Manchester United. Yang di bulan Januari itu 1-1 karena di kandang Burnley, dan terakhir di kandang Manchester United itu MU menang 3-1, di mana pencetak golnya adalah Mason Greenwood, sensasi musim lalu ya, Mason Greenwood dengan 2 gol, dan juga Edinson Cavani dengan 1 gol. Nah, kalau misalkan dilihat dari pencetak golnya ini kan dua nama ini sudah tidak menjadi starting 11 kan di tim MU musim ini gitu. Jadi akan menarik nih untuk kita kupas nih, akan seperti apa jalannya pertandingan antara Burnley melawan Manchester United besok. Nah, coba ayo kita mulai ulas nih, gimana nih Bayu dulu pertandingan besok, Bayu. Nah, untuk MU itu sendiri memang menarik ya, karena kan dia pergantian pelatih. Sekarang Rangnick yang megang dengan strategi andalannya yaitu formasi 4-2-2-2. Itu formasi yang baru diterapin. Ya benar dibilang tadi sama si Raka, kemungkinan si Greenwood bakal jadi cadangan karena bukan starting utamanya ya. Starting utamanya tetap di depan Ronaldo dan Rashford, lalu ada Fernandes dan Sancho, belakangnya McTominay dan Fred. Dan Fred ini semenjak ada kedatangan Rangnick mainnya cukup baik ya. Cukup baik, bukan jago tapi cukup baik. Belakangnya ini ada Telles, Maguire, dan Dalot. Kipernya De Gea. Yang akan berhadapan dengan Burnley yang kita tahu pertahanannya cukup bagus lah dibanding tim-tim yang kelas menengah lainnya. Burnley pertahanannya cukup bagus. Kemungkinan strategi yang dipasang Burnley yaitu main klasik football 4-4-2. Di depannya Chris Wood, Cornet kemungkinan udah berangkat ke AFCON atau masih cedera ya. Jadi harusnya main Rodriguez di sana. Di belakangnya ada McNeil, Brownhill, Westwood dan Gudmundsson. Lalu Taylor, Tarkowski, Collins, Dalton bakal jadi back gitu. Dan kipernya yaitu Nicolas Pope. Harusnya sih bakal ketat ya, karena MU untuk menciptakan peluang masih agak sedikit kesulitan gitu. Kalau pressing udah mulai membaik sih, tapi kan Burnley tipenya ngendok dan main counter attack gitu. Low block. Dan yang harus juga kan. Iya, low block. Yang harus diwaspadai oleh MU yaitu set piece-nya dari Burnley sih. Itu bagus. Betul. Kirimannya dari McNeil dan di depannya ada si Chris Wood yang kita tahu heading dan set piece-nya cukup bagus. Back-nya pun bisa cetak gol dari Tarkowski kan. Iya. Ngeri. Kayaknya sih bakal ketat sih. Iya. Oke. Itu tadi udah dijelaskan oleh Bayu untuk jalannya pertandingan seperti apa. Nih, kalian pasti udah mulai ada gambaran nih. Kita langsung masuk nih ke segmen terakhir kita. Pemain potensial dari kubu Manchester United dulu. Kalau dari gua merekomendasikan Telles. Kenapa? Karena memang Telles ini adalah salah satu pilihan utama sejak Rangnick masuk ya. Shaw agak mulai terlupakan gitu. Tapi memang kalau dibicara rotasi, kemungkinan Shaw bermain juga masih ada. Tapi di pertandingan kali ini di MPL Fantasi, gue yakin kalau si Telles ini pasti dimainin di laga kali ini gitu. Apalagi kan si Rangnick ini lagi mencari strategi pakem gitu untuk dipakai di musim ini gitu. Dan gue ngelihat progresnya Telles ini dari hari makin ke hari ini makin bagus gitu. Jadi Telles sangat direkomendasikan untuk pertandingan melawan Burnley karena dia mempunyai juga umpan-umpan crossing yang bagus ya. Walaupun nggak sebagus TAA gue ngelihatnya, tapi di MU sejak dia main crossingnya tuh agak terlihat gitu dari MU agak. Jadi Ronaldo agak mulai bisa dimanjakan sih di depan dengan umpan-umpan crossing gitu. Yang kita tahu Ronaldo juga mempunyai heading yang kuat ya, yang bagus. Jadi selain poin clean sheet di pertandingan ini, ada juga peluang untuk menciptakan poin assist gitu di pertandingan kali ini. Oke, itu dari gua kalau untuk Telles. Dari lu gimana, Rak? Oke, jadi kalau dari gua yang tadi udah disinggung-singgung nih sama Fahmi nih, the one and only ujung tombak dari Manchester United, ujung tombak dari Trisula setannya Manchester United, yaitu Cristiano Ronaldo. Siapa lagi kan yang menjadi ujung tombaknya di MU gitu, dan masih jadi kepercayaan juga oleh si Rangnick.
walaupun di pertandingan terakhir ada Edinson Cavani yang mencetak gol kalau gawang Burnley ya, tapi gue yakin masih akan tetap Ronaldo sih yang menjadi striker gitu. Dan kita tahu untuk melawan tipikal low blocknya si Burnley ini, itu juga bisa membutuhkan gol-gol yang sedikit ajaib gitu, yang kita tahu Ronaldo itu punya kemampuan mencetak gol dari kepala, kaki kanan, kaki kiri gitu, dan aerial duelnya juga sangat bagus. Dan sepanjang musim ini di kompetisi Inggris dia sudah mencetak 7 gol dan 2 assist dari 13 pertandingan ya. Dan 13 pertandingan itu merupakan catatan yang sangat impresif menurut gue ya, untuk pemain yang sudah jauh melewati masa atau usia prime-nya, usia emasnya gitu. Jadi Ronaldo ini punya mentalitas juara, punya kualitas juga yang masih bagus. Jadi melawan Burnley, pemain pembeda ya bisa dari Ronaldo gitu, karena Ronaldo pun mengambil penalti ya. Yang kita tahu kayaknya di kompetisi Inggris musim ini wasit kayak lagi sering banget nih kayaknya dibandingkan musim lalu untuk memberikan penalti. Jadi ya Ronaldo ke Chelsea kayaknya ke Chelsea sih. Chelsea lagi butuh ya. Yeah. Chelsea gosok voucher mulu, satu pertandingan 2 penalti, Loh aja MU sampai MU dibawa-bawa. Hanya Chelsea doang yang ini. Oke. Gitu kalau dari gua untuk Ronaldo. Sip. Dari Bayu nih. Gimana, Bay? Kalau dari gua memilih Rashford. Dia ini kan baru kembali dari cedera ya, dan semakin waktu ke waktu kelihatan semakin tajam gitu. Apalagi dia diposisikan menjadi duet tandemnya Cristiano Ronaldo di depan gitu. Dan harapannya Ronaldo bisa menjadi decoy-nya buat para back-backnya Burnley yang bakal main defensif banget. Jadi si Rashford punya space buat melakukan lari dan shoot ke gawang gitu. Jadi harapannya Rashford bisa menjadi pembeda lah, bisa kita ambil di tim MPL Fantasi kita gitu. Oke, itu tadi dari kubu Manchester United. Sekarang kita beralih ke kubu Burnley yang 4 kali postpone nih. Bingung kan kalian mau ngambil siapa? Oke, kalau gak dari gue rekomendasikan dari segi pertahanannya dulu nih. Pope, kipernya. Kenapa? Karena gue ngelihat untuk pertandingan kali ini MU pasti bakal mengandalkan high pressing. Nah, point save di sini kita pasti sangat si Pope ini sangat potensial untuk point save ini gitu. Apalagi di depan ada Ronaldo, ditambah lagi ada Rashford. Nah, ini kan kedua pemain ini doyan shoot dari jarak jauh ya, ketika emang udah buntu nggak bisa nusuk ke dalam. Tapi mereka mempunyai kelebihan, yaitu shooting jarak jauh yang terarah. Dan gue ngeliat juga Pope secara refleks itu bagus gitu. Jadi bukan nggak mungkin di pertandingan kali ini point save atau penyelamatan gemilang bisa dilakukan oleh Nick Pope gitu. Ini kuncinya di Nick Pope nih pertandingan nih. Nah, iya, untuk pertahanannya. Apakah dia bisa kerasukan Nando? Iya. Iya. Oke, itu dari gue tadi untuk Nick Pope. Kemudian dari Rurak gimana? Nick Pope. Oke, dari gue Burnley juga gue sama sih sebenarnya, aset defensif. Cuman gue melihat gue melihat dari attacking return-nya. Maksudnya gini, Burnley dengan melawan MU yang tentunya akan lebih superior ya, akan lebih dominan gitu. Melawan Burnley besok. Pastinya Burnley akan memanfaatkan yang namanya counter attack dan juga set piece. Nah, Burnley ini tipikal. Jadi gini, kalau di kompetisi Inggris, kalau misalkan lo liatin ya, tim-tim yang ada di menengah ke bawah, tim-tim menengah ke bawah itu punya strategi set piece ataupun strategi corner kick yang bagus gitu. Jadi ada skema corner kick yang unik yang bisa ngagetin gitu. Itu yang gue lihat dari tim-tim menengah ke bawah di Inggris gitu. Nah, kalau Burnley ini juga punya corner kick yang cukup berbahaya gitu, dan gue melihat adanya James Tarkowski. James Tarkowski ini ya yang kemarin juga terakhir melawan MU kan dia yang mencetak gol ya. Ini dia pasti
dia punya aerial duel yang bagus gitu. Dia juga punya finishing, heading yang bagus. Dan ini bisa dimanfaatkan banget nih sama Burnley. Karena itu tadi yang gue bilang, kalau Burnley itu pasti akan memanfaatkan yang namanya set piece walaupun sedikit mungkin ya. Maksudnya dengan sedikit set piece yang didapat pun bisa jadi dimanfaatkan oleh Burnley gitu. Dan melihat dari set piece-nya defensive set piece-nya dari MU juga, organisasi defense set piece-nya MU gue melihat agak kurang baik gitu. Mungkin kalau untuk direct ball, direct football gitu, defensifnya masih De Gea ya terutama masih bagus, tapi untuk menghadang crossing dari set piece ataupun dari open play itu yang menjadi kelemahan De Gea kalau gue lihat. Jadi gue melihatnya Tarkowski berpeluang untuk mencetak gol. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan defender yang mencetak gol kan poinnya lebih kan dibandingkan striker, makanya gue ngambil aset defensifnya Burnley. Gitu. Oke. Sip. Dari Bayu gimana, Bay? Sebenarnya gue aset attackingnya Burnley yang gue pantau dari dulu ya itu Maxwell Cornet kan, Maxwell Cornet. Cornet. Tapi Cornet ini kemarin cedera sempet dan kayaknya udah mau berangkat ke AFCON sih. Jadi gue mikirnya andalannya sekarang pasti Chris Wood. Dia selalu main 90 menit. Sekarang sudah mencetak 3 gol ya. Kita tahu dia nyetak golnya belum terlalu banyak, cuman jadi andalannya dia. Iya betul. Nomor 9-nya dia bisa heading, set piece bagus, terus juga penalty taker dari Burnley. Andalannya sih dia sih, harapannya ketika Burnley dapat kondisi set piece dia bisa curi-curi gol dari Manchester United gitu. Harapannya sih seperti itu, karena kita tahu Manchester United pasti bakal ngontrol permainan, apalagi bermain di kandang kan. Cuman ketika ada gol harusnya Chris Wood yang melakukan golnya untuk Burnley gitu. Oke. Sip. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan untuk pemain potensial ya. Kapten siapa nih untuk pertandingan kali ini? Jelas aset MU sih. Kita ngelihat dari aset MU ya, bisa jadi Ronaldo, terus juga Rashford ataupun Bruno juga bisa. Bisa ya? Iya. Oke. Untuk episode kali ini cukup. Kita tadi udah jelaskan mulai dari head to headnya, detail pertandingannya nanti seperti apa, dan yang terakhir adalah pemain yang potensial nantinya. Nah, ini pasti kalian udah punya gambaran lah buat kalian menyusun tim terbaik di IMPL Fantasi kalian di kontes besar kali ini gitu. Oke, untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa lagi di match selanjutnya. Dadah.